Oke guys, jumpa lagi dengan Mr. Manambah. Kali ini kita akan membahas salah satu tokoh yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dia adalah orang Sangir, kelahiran Kolongan. Tetapi begitu banyak orang Sangir yang kurang mengenal siapa orang ini. Namanya sudah didengung-dengungkan di seantero jagat dalam dunia kesusastraan. Siapakah dia yang sering kita kenal dengan nama Jan Engelbert Tatengking? Jadi beliau ini di Makassar itu, saya sudah mengkonfirmasi dengan teman saya yang berada di Makassar bahwa mereka di Fakultas Sastra Makassar itu di Unhas, mereka itu ada malam Tatengking. Jadi malam Tatengking ini untuk mengenang salah satu atau salah seorang yang disebut dengan Jan Engelbert Tatengking asal Sangihe sebagai salah satu pelopor berdirinya Fakultas Sastra di Universitas Hasanuddin Makassar. Jadi begitu banyak orang yang kurang mengetahui hal ini. Bahkan saya sendiri pun saya baru tahu dari teman saya itu. Nah, coba kita baca sebenarnya profil dari Pak Tatengking ini bagaimana. Jadi kalau Anda orang Sangir mungkin merasa, jadi tujuan saya ini membacakan atau mengkaji atau mereview beberapa cerita kerajaan atau kebudayaan atau apalah atau warisan dari Sangihe Island ini untuk memberitakan kepada dunia dan kepada orang Sangihe di mana saja bahwa kita harus bangga. Karena selama ini pencitraan kita sebagai orang Sangir di dunia luar itu terlalu ada konotasi-konotasi negatif. Kenapa? Karena kecenderungan bahwa orang Sangihe itu merantau di tempat yang lain, mereka kurang paham tentang latar belakang sejarah nenek moyang mereka karena sejarah itu dikaburkan. Nah, itulah taktik penjajahan untuk mengaburkan sejarah, untuk mengubur fakta-fakta kebanggaan agar supaya orang itu tidak memiliki jiwa disebut dengan aktualisasi diri, teori dari pakar psikologi asal Ibrani Bapak Abraham Maslow. Jadi aktualisasi diri itu adalah salah satu sikap di mana orang itu merasa bangga bahwa dia adalah keturunan orang-orang yang hebat. Ya seperti kita tahu bahwa, ya mohon maaf ya, seperti si Hitler pada waktu dia merasa bahwa mereka adalah keturunan bangsa Arya, padahal sebenarnya keturunan bangsa Arya itu adalah orang-orang India dan keturunannya itu banyak ada di Sangir karena kita juga keturunan Hindia belakang. Mereka merasa bahwa mereka adalah keturunan bangsa Arya sehingga mereka termotivasi untuk bisa menguasai dunia, dan itulah yang membuat mereka termotivasi untuk melakukan perang dunia dan banyak mengalahkan negara-negara di Eropa. Nah, kita orang Sangihe ini kita punya keturunan-keturunan para pemimpin di masa yang lalu, para raja-raja, dan nama-nama mereka itu pun mengadopsi dari nama-nama Spanyol dan Portugis karena mereka sudah selain kawin-mawin mereka juga itu memperoleh nama baptis dari orang-orang padre atau gereja Padihe. Jadi gereja mula-mula di Sangir ini disebut dengan gereja Padihe atau padre, gereja bapa, jadi gereja Katolik, Roms Katolik, sehingga nama-nama raja itu kalau di mana itu terkenal dengan Don Sin Jugolov Santiago, dan selanjutnya itu yang menggantikan dia adalah Diamanti. Ada juga di Tahuna Don Martin Tatandang Musa, ada juga disebut dengan Pocarila. Semua itulah nama-nama Portugis. Di Siau ada Winsurangi, ada Franciscus Saverius, ada Hieronymus, ada begitu banyak. Bahkan Maka Ampo pun dicurigai nama itu adalah nama dari Portugis, bukan bahasa asli Sangihe. Jadi ada begitu banyak marga di Sangihe itu juga marga-marga dari Portugis dan marga-marga dari Spanyol. Nah, sekarang coba kita cari tahu siapa kira-kira si Bapak Jan Engelbert Tatengking ini. Ini berdasarkan sumber resmi Wikipedia yang sudah diverifikasi. Jadi sumber ini bukan sumber di karang-karang guys. Jadi kita bandingkan dulu. Jadi Jan Engelbert Tatengking lahir di Kolongan, ya, Sangihe, Sulawesi Utara. Jadi ini sebelum Indonesia merdeka ya. Hindia Belanda 19 Oktober 1907 sebelum kelahiran Indonesia. Jadi Republik Indonesia nanti lahir tahun 1945. Meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan 6 Maret 1986 pada umur 60 tahun. Adalah penyair Indonesia dari era Pujangga Baru. Selain itu ia juga pernah menjabat Perdana Menteri Negara Indonesia Timur. Ya sini ya. Perdana Menteri adalah ketua menteri atau seorang yang mengepelai sebuah kabinet pada sebuah negara dengan sistem parlementer. Jadi dengan kata lain, orang Sangihe ini atau Jan Engelbert Tatengking ini pernah menjadi presiden Indonesia Timur. Biasanya dijabat oleh seorang politikus, walaupun beberapa negara Perdana Menteri jabat militer dalam banyak sistem Perdana Menteri berhak. Jadi dengan kata lain, kita orang Sangihe sudah pernah menjadi presiden Indonesia Timur, dan juga kita pernah menjadi gubernur pertama Sulawesi Utara. Kalau di Wikipedia itu kan dituliskan bahwa gubernur pertama itu Bapak Dr. Sam Ratulangi, tapi sebenarnya
Samratulangi ini dia adalah gubernur Sulawesi, bukan gubernur Sulawesi Utara. Karena jika Anda membaca bahwa pada waktu Baramuli menjadi gubernur Sulawesi Utara, itu Sulawesi Utara adalah provinsi yang baru. Jadi dia adalah gubernur pertama Sulawesi Utara. Jadi pendidikan Jan Engelbert Tatengkeng berasal dari latar belakang keluarga Kristen yang taat. Ayahnya guru Injil dan kepala sekolah Sending. J.E. Tatengkeng menempuh pendidikan pertama kali di Sending Folk School berbahasa Sangihe di Mitung, di Kolongan Mitung. Sesudah itu ia melanjutkan ke HIS di Manganitu. Dari sana ia meneruskan ke Christelich Midak Kwek School di Bandung, Jawa Barat, lalu Christer Hoger Kwek School di Solo, Jawa Tengah. Pada masa bersekolah ini J.E. Tatengkeng mulai berkenalan dengan Taktikers, suatu aliran kesusastraan Belanda yang disebut juga sebagai angkatan 80-an. Aliran kesusastraan inilah yang kemudian banyak mempengaruhi sajak-sajaknya. Oke, jadi bahkan orang Sangihe zaman sekarang pun tidak tahu kalau sekolah-sekolah di Sangihe ini pada zaman Belanda dulu pun sudah maju, sudah berkembang, karena kita sudah kurang mempelajari. Selain sebagai penyair, J.E. Tatengkeng juga merupakan tokoh pendidikan dan negarawan. Sebagai tokoh pendidikan, ia pernah menjadi guru bahasa Indonesia di tahun 1932, Kepala Stel School di Pulau Siau, Kepala Sekolah HIS di Taruna, Menteri Muda Urusan Pengajaran tahun 1948, Menteri Muda Urusan Pengajaran 1948, dan terakhir Kepala Jawatan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Kemendikbud Perwakilan Sulawesi tahun 1951. Jadi bahkan dia menjadi Menteri Kebudayaan Perwakilan Sulawesi tahun 1951 di Makassar. Ia turut mengajar dan membidani lahirnya Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Sebagai negarawan, J.E. Tatengkeng pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Negara Indonesia Timur pada rentan tahun 1949-1950. Jadi puisi-puisinya adalah ini, Anda bisa baca sendiri: Hasrat Hati, Anak Kecil, Laut, Beethoven, Petang Cintaku, Anak Kecil, Aku dan Temanku, begitu banyak. Jadi itulah kira-kira salah seorang yang berasal dari Sangihe Island dengan serentetan karir yang begitu luar biasa, yang begitu banyak orang kurang tahu. Dan ini jadi tujuan saya membacakan ini adalah, jadi tujuan saya mereview semua ini adalah agar supaya setiap orang Sangihe yang berada di perantauan atau di mana saja akan termotivasi dan memiliki rasa percaya diri. Jadi tidak merasa inferior. Jadi inferior itu kan rasa rendah diri. Itulah taktik yang dipakai oleh para penjajah untuk melemahkan mental Anda. Jadi Anda harus bangga sebagai orang Sangihe. Kita ini memiliki darah-darah pemimpin, darah-darah Portugis. Dan kalau ada yang berkata bahwa suku Sangihe Talaut itu ada keturunan Yahudi atau bangsa Israel yang terdiaspora pada berapa ribu tahun yang lalu, itu bisa saja karena orang-orang Spanyol dan orang-orang Portugis yang lari itu melalui jalur sutra ke wilayah Asia itu adalah kebanyakan mayoritas adalah orang-orang Israel kuno yang terdiaspora. Jadi jangan heran kalau adat istiadat kita ini mirip dengan orang-orang Maluku, orang Minahasa, orang Toraja, orang Kalimantan. Dan kita ini dikatakan sebagai suku-suku pemberani, suka berperang, gemar berperang. Kalau di Irian ada suku Dan, kalau di Ambon ada beberapa suku itu yang dicurigai juga adalah keturunan-keturunan Israel kuno yang hilang. Jadi kita bisa dikatakan bahwa kita adalah keturunan Abraham. Oke, berbahagialah Anda, dan ini adalah sekedar video motivasi. Dan I hope you like this video. Don't forget to subscribe and like this video. Berikanlah komen-komen dengan bahasa-bahasa yang berbudaya. Oke, terima kasih and see you on my next video.